adik-adik, selamat hari Minggu. Walaupun kita hari ini gak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kita tetap mau dengerin firman Tuhan ya. Nah, kalau gitu kita mau bersama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Walaupun kami belum bisa berkumpul bersama untuk beribadah bersama-sama, tapi Tuhan, kami percaya di hari yang akan datang nanti, Tuhan akan tetap membuat kami bisa beribadah bersama-sama dengan sukacita di gereja kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, sebelum kita mau dengar cerita Tuhan hari ini, Kamelin mau kasih video untuk adik-adik tonton ya. Dilihat, ditonton. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini,
Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe. Hai adik-adik, semuanya pasti udah tonton ya video tadi. Di video tadi menceritakan seorang tokoh Alkitab yang bernama Yunus. Nah, adik-adik, kita pasti gak lupa ya, Yunus adalah tokoh Alkitab yang terkenal sekali pernah berada di dalam sebuah perut ikan yang besar. Adik-adik, kenapa Yunus sampai pernah berada di dalam perut ikan yang besar? Karena Yunus pernah tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Di Yunus 1 ayat 1, nanti jangan lupa dibaca ya. Di sana Allah memerintahkan supaya Yunus pergi ke Niniwe. Karena orang-orang di Niniwe sudah tidak lagi melakukan apa yang Allah perintahkan. Mereka berbuat jahat dan Allah tidak suka adik-adik. Allah ingin mereka kembali lagi melakukan apa yang Allah perintahkan, dan Allah ingin mereka bertobat melalui Yunus, sehingga Yunus harus pergi ke sana dan memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Adik-adik, di cerita kali ini Tuhan Yesus mau ajarin kita dan mau ingetin kita kalau Tuhan Yesus gak meninggalkan kita apapun keadaannya. Walaupun kita sakit, kita jahat, kita sudah nakal, kita sudah melukai hati dan perasaannya Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita loh. Tuhan Yesus tetap sayang, dan Tuhan Yesus mau kita tetap sesuai dengan apa yang perintah Tuhan di firman Allah. Nah, adik-adik, saat ini kita juga mau percaya, di tengah-tengah maraknya virus corona, kita takut ya. Kita juga gak bisa kemana-mana, bahkan kita gak bisa beribadah bersama-sama. Adik-adik, Tuhan Yesus mau ingetin kita, kalau kita harus percaya, Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah janji, Dia akan pasti melindungi anak-anaknya, dan pasti akan selalu menjaga kita, yaitu anak-anaknya. Nah, adik-adik, sekarang kita gak perlu takut lagi ya. Kita gak perlu cemas lagi, gak perlu bersedih lagi, karena Tuhan Yesus sudah bercerita hari ini, sudah menasehatkan kita hari ini, kalau kita harus percaya Tuhan Yesus tidak pernah pergi. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Adik-adik, tapi jangan lupa juga ya, untuk selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan. Jangan males untuk mandi, supaya kita gak terkena dari virus corona. Nah, dan juga jangan pergi kemana-mana dulu ya. Walaupun kita gak bisa beribadah bersama-sama, kita gak bisa dulu ke gereja, kita gak bisa dulu pergi ke rumah keluarga, atau pergi ke tempat liburan, tapi kita tetap berdoa, kita tetap belajar dengan baik di rumah ya, supaya Tuhan Yesus senang lihat anak-anaknya. Walaupun di tengah-tengah seperti ini, masalah seperti ini, anak-anaknya tetap percaya dan tetap melakukan hal-hal yang baik. Selamat hari Minggu adik-adik, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati.